Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham laba bersih dan pendapatan kuartal 1 tahun 2022-nya masih meningkat. Dan secara tren saat ini baru mencoba untuk reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Keras. Saham Keras hari Kamis kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 380. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Keras baru berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa resisten di harga 372. Jadi walaupun naik 3% lebih, ini belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat, sebelumnya Keras sudah berhasil break dari garis EMA 50. Sempat naik menuju harga 400, berusaha untuk naik di atas harga 400, ternyata gagal break dan malah turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren saat ini Keras masih bergerak sideways. Tapi menarik untuk dipantau karena bisa kita lihat saatnya sudah mulai terbentuk high low. Jadi mulai ada tanda-tanda untuk reverse trend. Tapi selalu untuk saya pribadi, fokus saya itu adalah apakah saham tersebut berhasil break dari garis EMA 150. Walaupun Keras berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi selalu gagal break dari garis EMA 150, saham Keras belum bergerak trend. Jadi potensinya masih akan bergerak sideways selama masih gagal break dari garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 416. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini pun trennya masih bergerak sideways. Dan kemarin kalau berita bahwa kuartal 1 tahun 2022 pendapatan dan laba Keras kompak melesat. Jadi untuk kuartal 1 bisa kita baca ada peningkatan kinerja dengan meraih laba sebesar 384,23 miliar. Laba ini meningkat 15% lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan untuk pendapatan pun bisa kita lihat pendapatan Krakatau Steel juga meningkat 39,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Keras memang masih layak untuk masuk watchlist karena saat ini mencoba untuk reverse trend. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil membeli saham Keras di harga bawah di sekitar harga 350, apabila masih mau hold, menurut saya masih bisa di hold. Atau pengen take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 400. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry membeli saham Keras, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 370 sampai 372. Jadi tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Karena saat ini garis EMA 50 belum terkonfirmasi break. Jadi apabila pada awal Mei nanti Keras terkonfirmasi break dari garis EMA 50, teman-teman bisa coba entry, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target terdekat di 400 atau di target berikutnya di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 416. Jadi teman-teman bisa swing trade atau hold untuk tren yang lebih lama. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Mayora. Mayora bisa kita lihat hari Kamis kemarin ditutup turun 0,85% ke harga 1.750. Tapi satu minggu terakhir ini Mayora sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya di sekitar harga 1.720. Jadi sebelumnya Mayora masih di bawah garis EMA 50. Pada saat menyentuh harga 1.580, Mayora masih bisa bertahan dan satu bisa kita lihat berhasil rebound di atas garis EMA 50. Jadi hampir mirip dengan Keras, walaupun saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50, ini juga belum terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengahnya. Walaupun mulai tren jangka pendek sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Dan sama bisa kita lihat saat ini juga sudah terbentuk high low. Jadi untuk Mayora pun sebelumnya bergerak sangat downtrend. Beberapa kali mencoba break garis EMA 50 selalu gagal break. Jadi setelah saat ini berhasil break, maka ini merupakan tanda permulaan yang bagus untuk Mayora. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, trennya akan membaik.
Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk Mayora bisa kita lihat penurunan hari Kamis kemarin malah ada akumulasi. Asing juga sama, malah memanfaatkan kesempatan ini untuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, saat ini masih bisa di hold selama garis MA50 tidak dilewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, tunggu kembali di sekitar garis MA50 atau di sekitar harga 1700 sampai 1720 untuk entry-nya. Jadi apabila teman-teman bisa tunggu di sekitar range harga itu, pada saat Mayora menyentuh target harga tersebut dan masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa entry dengan target jangka pendek di 1800 sampai 1850 untuk tren jangka pendek atau teman-teman mau swing trade. Dengan tren jangka menengah di sekitar garis EMA 150 di sekitar harga 1950 sampai harga 2000. Dan sama, selama masih gagal break dari garis EMA 150, Mayora trennya juga belum uptrend, masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham Bluebird. Bluebird bisa kita lihat hari Kamis kemarin naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 1360. Dan pada 1 minggu terakhir ini terlihat Bluebird juga mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Jadi kenaikan 6% lebih ke harga 1360 ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break. Untuk garis EMA 150 di harga 1340, garis EMA 50 di sekitar harga 1320. Jadi apabila nanti pada pembukaan bursa Bluebird terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan 150 ini, maka tren Bluebird juga akan membaik kembali dengan target terdekat di harga 1450. Dan bisa kita lihat harga 1450 sebelumnya merupakan resisten kuat dari saham Bluebird. Beberapa kali mencoba untuk break resisten ini selalu gagal. Setelah itu malah sempat kembali turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1200 sampai 1300, pertimbangkan untuk take profit dulu di sekitar harga 1450 apabila memang masih gagal break dari resisten kuat ini. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham Bluebird. Jadi pada saat ada penurunan lumayan banyak ini, terlihat asing juga masih terus akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Bird masih layak untuk masuk ke watchlist. Apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu kembali di sekitar harga 1300 sampai 1340 dengan target terdekat di harga 1400 sampai 1450. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selama garis EMA 50 tidak terlewati, saham Bluebird trennya akan mulai membaik dan ada potensi untuk menuju harga 1500 untuk tren yang lebih lamanya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.